Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahab dengan NIM 099. Jadinya video kali ini adalah presentasi dari soal UAS Machine Learning dengan soal yaitu unduh dataset berisi minimal 10.000, lalu 10.000 baris, lalu 5 kolom. Lakukan pre-processing pada data, lakukan clustering dengan K-means, lalu evaluasi hasilnya. Jadinya di sini saya mengambil dataset dari transaksi penjualan toko retail. Di sini terdapat 64.000 transaksi dari 5.000 SKU terjual kepada 22.000 pelanggan selama setahun. Tentang kumpulan data itu adalah data rinci tentang penjualan barang konsumsi di Flore dengan memindai kode batang untuk masing-masing produk di tempat penjualan elektronik di toko retail. Jadinya langsung ke programnya aja. Jadi pendahuluan itu seperti yang tadi. Lalu tujuannya, pernyataan-pernyataan untuk analisis ini sebagai berikut. Beberapa tingkat retensi pengguna dalam hal tentang sejak pengguna tersebut mendaftar, yang pertama siapa yang berada dalam kuartil frekuensi 5% dengan aktivitas yang valid dalam 14 hari. Lalu siapa yang berada di kuartil teratas 0,5% dalam keterkinian frekuensi dan pengaruh, lalu siapa 10 pengguna paling berharga, lalu yang keempat siapa pelanggan paling berharga dengan menggunakan pengelompokan K-means, lalu perbedaan hasil antara pengelompokan K-means dan metode kuartil linear. Jadi metodenya itu Python struktur analisis akan dibagi menjadi dua bab utama. Bagian pertama untuk mengelompokkan pelanggan untuk menggunakan metode kuartilinear. Dengan cara ini uh, akan jelas siapa yang melakukan pembelian pada hari-hari tertentu dan berapa banyak mereka membelanjakan baru-baru ini. Bagian kedua adalah analisis pengelompokan K-means. Metode ini membagi pelanggan menjadi 3 kelompok yang berbeda berdasarkan kriteria yang berbeda, yaitu keterkinian, frekuensi, dan moneter. Dengan cara ini akan ada sekelompok orang terpilih yang ditandai sebagai pelanggan paling penting untuk bisnis ini. Terakhir, analisis ini membandingkan hasil dari metode kuantil linear untuk metode mengelompokkan K-means. Ada perbedaan antara dua metode ini untuk mencapai segmentasi pelanggan. Pertama-tama kita import fungsi yang akan digunakan dan periksa dataset. Yang pertama ada import NumPy, lalu ada import Pandas, lalu ada import OS, lalu ada zip file. Lalu ini kita menghubungkannya untuk dari data Kaggle. Kemudian di sini ada form datetime, lalu ada matplotlib dates dan mdates, lalu ada datetime sdt, lalu ada plotly express, lalu ada plotly graph object, lalu matplotlib pilot splt, lalu ada seaborn snrs, lalu ada math, ada sklearn processing dan standard scalar, lalu ada from scalar cluster import K-means. Yang pertama itu kita read datanya, lalu kita mulai proses untuk menentukan apa ada nilai nol dalam dataset. Di sini bisa kita lihat terdapat 8 kolom dan eh, ada 131.706 baris. Lalu kita masuk ke analisis.
Pertama itu kita akan menghitung bulan. Eh, di sini kita mengasumsikan data adalah data frame dan date dalam kolom dengan string tanggal. Di sini bisa kita lihat dia menambahkan invoice date, first date, last date, invoice amount. Lalu kita menghitung durasi dalam bulan antara dua tanggal dalam data frame. Ini yang udah kita tambahkan tadi, invoice date, first date, last date. Lalu ada durasi amount. Kemudian analisis perilaku kelompok pelanggan yang mendaftar. Bisa kita lihat di sini analisisnya dari first month, duration, dan ID customer. Lalu dapatkan jumlah pengguna berdasarkan beberapa bulan mereka memiliki aktivitas valid. Kemudian buat matriks menggunakan tabel pivot. Lalu di sini kita menghitung retensi tanggal dari bulan ke bulan berdasarkan bulan pertama pendaftaran dan durasi bulan sejak pendaftaran. Lalu kita gambarkan heat map-nya untuk memvisualisasi tingkat retensi berdasarkan durasi dan tanggal pembuatan akun. Kemudian kita menentukan rata-rata jumlah penjualan berdasarkan pembagian pelanggan ke dalam pembagian bulan durasi. Selama itu, gambarkan peta heat map untuk memahami situasi dengan mudah. Kita gambar heat map lagi, memvisualisasi data rata-rata penjualan dalam bentuk heat map uh, dengan bantuan pustaka, Matplotlib, dan Seaboard. Setelah itu, kita menampilkan datanya. Ini semua datanya yang telah kita masukkan sales amount-nya. Jadinya ini data terbarunya. Lalu kita pastikan tanggal dari transaksi terakhir. Tanggal terakhir adalah 31 Desember 2016. Oleh karena itu, di sini akan diatur 1 Januari 2017 sebagai tanggal analisis ini proses untuk menghitung keterkinian. Semakin rendah keterkinian, semakin baik. Lalu di sini kita melihat minimum dan maksimum tanggal. Di minimum tanggal itu adalah 16 bulan bulan tanggal 6 tahun 6 2016, tanggal 1 bulan 2 sampai bulan tahun 2016 bulan 12 tanggal 31. Lalu di sini menghitung nilai keterkinian atau resensi dari setiap entry dalam data frame. Kita bisa lihat dia menampilkan 4 keterkiniannya, lalu hasilkan sebuah data frame baru untuk keterkinian, remensi, frekuensi, dan monitor. Dari sini kita membuat analisis RFM atau resensi frekuensi moneter pada data pelanggan. Kemudian berikut adalah untuk menghasilkan subset data berdasarkan kuartil, frekuensi teratas 20% dan aktivitas terakhir adalah 2 minggu. Total jumlah pelanggan dalam grup ini adalah 1108.
Lalu kita membuat subset dari data frame data RFM dengan memilih pelanggan yang memiliki frekuensi belanja dalam kuartil teratas 20% dan memiliki aktivitas terakhir dalam 2 minggu. Jadi di sini top 20% shopping frekuensi kuartil. Kemudian kita memvisualisasikan data untuk dengan cepat melihat subdistribusi dari 1.108 pelanggan ini. Lalu kita membuat visualisasi data pengguna grafik pencar atau scatterplot dengan menggunakan pustaka Plotly. Oke, ini deh. Jadi yang warna ini ungu ya, ungu mudanya itu all customer. Lalu yang merah itu adalah 20 frekuensi dari 14 hari. 20% dari 14 hari. Kemudian kita membuat subset data berdasarkan kuartil teratas 5% dalam keterkinian frekuensi dan moneter. Jumlah total pelanggan ini adalah sebesar 224. Lalu membuat subset data dengan memilih tanggal yang berbeda dalam kuartil teratas 5% dalam keterkinian atau resensi frekuensi pembelian, lalu nilai moneter. Jadi di sini top 5% resensi kuartil bernilai 10.0, lalu ada top 5% shopping frekuensi kuartil 21.0, lalu ada top 5% purchase amount kuartil 287,25999935. Nih, dia menampilkan resensi frekuensi moneter. Lalu sekali lagi kita visualisasi data untuk melihat di mana lokasi Oke, sekali lagi kita visualisasi data untuk melihat di mana lokasi dari 752 pelanggan ini. Kita visualisasi data menggunakan grafik pancar atau scatterplot dengan bantuan pustaka Plotly. Di sini berwarna ungu itu all customer dan yang warna merah itu top 5% dari resensi, frekuensi, dan spending. Lalu kita subsetting data dengan kuartil teratas 1% dalam keterkinian frekuensi dan moneter untuk mendapatkan 17 pelanggan dan kemudian mengurutkan nilai berdasarkan moneter untuk memilih 10 pelanggan berharga teratas. Dari sini kita membuat substance data memilih pelanggan yang berada dalam kuartil teratas 1% dalam keterkinian frekuensi pembelian dan moneter. Top 1% kuartil bernilai 2.0, lalu top 1 shopping frekuensi itu sebesar 47,79984, lalu top 1 purchase amount kuartil itu sebesar 749.2907987. Kemudian langkah berikutnya kita membuat substance data dengan memilih 10 pelanggan teratas berdasarkan nilai moneter dan data frame dari data frame data
sel RFM. Jadinya di sini bisa kita lihat 10 pelanggan teratasnya dengan ID, dengan patokan ID customer. Lalu tunjukkan 10 pelanggan teratas dalam grafik pencar. Bisa kita lihat di sini dia 10 teratasnya dari customer. Lalu kita menganalisis pengelompokan key means dimulai dari sini. Pertama, kita membagi pelanggan menjadi 3 level untuk dengan cepat meninjau jumlah. Di sini kita mengelompokkan pelanggan ke dalam kuartil berdasarkan keterkinian, remensi, frekuensi pembelian, dan nilai moneter. Lalu, membuat segmen RFM baru dengan menggabungkan kuartil dari keterkinian, frekuensi pembelian, dan nilai moneter. Kemudian, langkah seterusnya kita menjumlahkan skor untuk mengklasifikasi pelanggan ke 3 level, yaitu tinggi yaitu top, lalu menengah itu middle, lalu rendah itu low. Lalu uh, di sini kita menentukan level RFM untuk setiap pelanggan berdasarkan skor RFM yang telah dihitung sebelumnya. Di sini menampilkan 5 teratas ya, dengan level yang pertama itu middle, middle, lalu top, top. Berikutnya adalah untuk menampilkan rata-rata jumlah dari 3 kriteria untuk membandingkan. Di sini kita mengelompokkan data berdasarkan level RFM dan menghitung rata-rata dari kriteria-kriteria keterkinian, frekuensi, lalu dan nilai moneter. Di sini kita bisa lihat di nilai low, middle, top, min, dan count-nya. Lalu karena key means-nya berfungsi baik pada variabel dengan rata-rata dan standar deviasi yang sama, berikut adalah normalisasi data dan peninjauan statistik kunci untuk memverifikasi apakah data tersebut dapat digunakan. Jadinya di sini kita menggunakan standar skala atau standar scalar dan meninjau statik kunci dari data yang dinormalisasi. Lalu kita membuat 3 gambar subjek tersebut seperti yang terlihat pada gambar. Angka-angka ini sangat condong. Disinilah kita membuat 3 subplot secara vertikal, di mana setiap subplot menampilkan distribusi dari salah satu subjek. Lalu kita dapatkan skala logaritma untuk mendapatkan distribusi yang lebih baik. Dari sini kita membuat log transmisi pada RFM, kemudian melakukan normalisasi menggunakan standar scalar setelah log transformasi. Lalu ini menampilkan 5 kolom.
5 baris, 5 baris. Lalu kita melakukan analisis key means clustering pada data yang telah dinormalisasi dan isi dengan nilai-nilai NaN yang sebelumnya diganti dengan 0. Lalu kita gambarkan angka-angka log untuk melihat distribusinya. Meskipun keterkinian logaritma masih sedikit condong, frekuensi dan moneter terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Lalu di sini kita membuat 3 subplot secara vertikal, di mana setiap subplot menampilkan distribusi dari satu variabel yang telah diubah menjadi skala logaritmik. Lalu kita menjalankan pengelompokan key means pada data yang dinormalisasi dari visualisasi siku dan sudut pandang paling tajam pada jumlah optimal untuk mengelompokkan. Di sini terlihat bahwa 2 dan 3 scatter adalah jumlah optimal. Di sini kita mengoptimalkan metode siku atau elbow metode untuk menentukan jumlah optimal dan cluster pada data yang telah dinormalisasi. Kemudian tambahkan kolom cluster ke dalam data frame yang dinormalisasi, kemudian lelehkan data frame tersebut menjadi data frame panjang dengan cara menumpuk secara vertikal 3 subjek keterkinian, frekuensi, dan moneter satu persatu. Jadinya di sini kita menambahkan kolom cluster ke dalam data frame yang telah dinormalisasi. Nilai kolom cluster diambil dari kolom cluster dari data frame data KRF K3 yang berisi label untuk setiap data. Lalu di sini kita melelehkan data frame menjadi format panjang. Lalu gambarkan grafik garis untuk membandingkan sebagai cluster. Jelas terlihat bahwa cluster 2 memiliki frekuensi dan nilai moneter yang lebih tinggi dengan keterkinian yang pendek yang jauh lebih baik dari yang lain. Di sini kita membuat grafik garis yang membandingkan nilai variabel yang dinormalisasi untuk setiap cluster. Grafik ini memperlihatkan perbandingan antara variabel-variabel keterkinian, frekuensi, moneter di antara cluster-cluster yang berbeda. Dengan melihat grafik ini dapat dilihat bahwa cluster 2 memiliki frekuensi dan nilai moneter yang lebih tinggi dengan keterkinian yang lebih pendek dibandingkan cluster lainnya. Lalu identifikasi pentingnya atribut masing-masing segmen dengan menghitung rasio antara nilai rata-rata dari cluster-clusternya dan rata-rata. Nah, di sini kita menghitung rasio antara nilai rata-rata dari setiap atribut cluster dengan nilai rata-rata dari populasi keseluruhan. Setiap nilai dalam output mewakili berdasarkan beberapa atau kecilnya nilai rata-rata cluster dibandingkan dengan nilai rata-rata populasi untuk setiap atribut. Lalu kita gambarkan heat map untuk dengan mudah membedakan cluster yang paling penting, yaitu 2 cluster. Di sini kita membuat heat map-nya memvisualisasi pentingnya relatif atribut untuk setiap cluster. Lalu identifikasi pelanggan di cluster 2. Daftar ID pelanggan. Kita mengidentifikasi dan menampilkan semua data pelanggan yang tergabung dalam 2 cluster. Lalu membuat daftar ID yang tergabung dalam 2 cluster dan menampilkan jumlah total pelanggan serta ID pelanggan tersebut. Jadi kesimpulannya secara keseluruh
Pertama itu pelanggan yang mulai berbelanja pada tahun 2016 memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi. Pelanggan yang mulai berbelanja pada bulan Februari dengan durasi 6 bulan dan yang mulai berbelanja pada bulan Agustus dengan durasi 2 bulan memiliki pengeluaran rata-rata yang lebih tinggi. Yang kedua, ada 1.108 pengguna yang berada di 20% teratas kuartil frekuensi dengan aktivitas dalam 2 minggu terakhir. Lalu ada 224 pengguna yang berada dalam 5 teratas kuartil keterkinian frekuensi dan moneter. ID dari 10 pelanggan paling berharga ditampilkan dalam tabel di atas. Lalu yang ketiga, perbandingan signifikan antara hasil dan pengelompokan key means dengan mengelompokkan kuartil linear. Pengelompokan key means menggabungkan 4.662 pelanggan sebagai sebuah kelompok yang mungkin terlalu besar untuk menargetkan beberapa pelanggan untuk kampanye pemasaran tertentu. Mungkin segitu saja dari presentasi UAS machine learning saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.